Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, dosen-dosen muda, terutama yang non-kependidikan. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di Roni Ismail channel ini. Dan pada kesempatan ini kita akan diskusikan seputar RPS atau rencana pembelajaran semester seperti di video-video sebelumnya. Dan pada kesempatan ini, bagian atau sub RPS yang menjadi kajian adalah di bagian strategi atau metode pembelajaran. Saudara-saudaraku, bagi yang belum subscribe untuk channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe. Bagi yang sudah subscribe, mohon untuk like semua video di sini dan komen beserta share agar video ini bisa menjangkau lebih luas dan bisa bermanfaat lebih luas lagi. Pada kesempatan ini kita akan diskusikan bagian strategi atau metode pembelajaran ini tentang no way for ceramah. Jadi, saudara-saudaraku, di kolom RPS yang kita isi ini, mohon tidak ditulis eksplisit ceramah karena argumen-argumen berikut. Yang pertama, mari kita review dulu apa yang sudah didiskusikan di video-video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya kita sudah mendiskusikan kesimpulan tentang ceramah dari kelebihan dan kelemahan. Pada video sebelumnya kita sudah mendiskusikan ceramah, kelebihan, dan kekurangannya ini. Ceramah yang dimaksud adalah ceramah yang normatif, yang dari menit pertama sampai menit terakhir si dosen kalau di Makassar menghabiskan seluruh waktu. Dia manfaatkan tanpa melibatkan mahasiswa. Seperti khutbah Jumat kalau dalam konteks Islam, atau khutbah di gereja kalau dalam konteks Kristen. Nah, kemarin kita sudah meninventarisir, mengelisitasi bahwa kelebihan ceramah itu adalah mudah dan yang diuntungkan adalah dosen, efektif dan efisien, dan itu yang diuntungkan adalah dosen, ekonomis juga yang diuntungkan adalah dosen, persiapan singkat, dapat menyampaikan materi banyak dalam waktu singkat, itu kelebihan ceramah, juga cocok untuk mahasiswa banyak, 3 kelas, bisa dijadikan 1 kelas, di kelas besar, karena itu cocok untuk kelas besar, dan cocok untuk mahasiswa auditori. Kemarin kita sudah diskusikan bahwa kelebihan ini seluruhnya hanya untuk dosen. Sedangkan kelemahannya yaitu satu arah, sehingga tidak ada diskusi ya ketika ceramah, ketika kita mendengarkan khutbah. Kemudian monoton, hanya dosen yang menyampaikan materi, mahasiswa dibiarkan mendengarkannya, itu pun kalau mendengar. Kalau tidur, kalau ngantuk, bagaimana? Dosen ngantuk, dosen capek, mahasiswa ngantuk karena monoton itu. Kemudian sulit mengukur capaian sub CPMK atau kalau dulu kompetensi dasar. Dan bahkan ada mahasiswa tidur. Kemudian kelas fasik, dosen aktif, bahkan hiperaktif ya. Juga kadang-kadang ceramah yang berkepanjangan dari seorang dosen membuat mahasiswa itu sibuk sendiri. Ada yang gambar, ada yang nulis, ada yang melamun, dan lain-lain. Nah, saudara-saudaraku, kemarin di video sebelumnya sudah kita diskusikan bahwa kelemahan ini seluruhnya untuk mahasiswa. Dosen diuntungkan, tetapi mahasiswa dirugikan, dilemahkan. Oleh karena itu, kesimpulan pada video kita sebelumnya bahwa strategi ceramah saja
ceramah yang normatif itu sangat menguntungkan dosen dan sangat merugikan mahasiswa. Saudaraku, dosen-dosen muda, terutama yang non keguruan, mohon untuk dipertimbangkan betul ini hasil riset tentang kelebihan keceramahan ini, di mana ceramah itu sangat menguntungkan dosen dan sangat merugikan mahasiswa. Itu argumen pertama mengapa no way for ceramah. Argumen yang kedua bahwa karakteristik standar proses pembelajaran menurut standar nasional pendidikan tinggi atau SNDikti di pasal 11 ayat 1 itu pertama interaktif. Yang namanya interaktif pasti tidak satu arah, pasti tidak monoton, pasti tidak dosen saja yang aktif, tapi mahasiswa juga aktif. Holistik, menyeluruh, melibatkan semua potensi, demikian juga integratif, kemudian saintifik, pasti kontekstual, pasti membutuhkan diskusi, saintifik mendiskusikan diskusi, kemudian tematik, pasti ada riset-riset mini, ada riset sungguhan, kemudian efektif, efektif itu bertujuan target atau kompetensi. Kalau kompetensi pasti tujuannya targetnya adalah mahasiswa. Kalau materi, dosen. Kolaboratif pasti meniscayakan pembelajaran yang bareng-bareng kebersamaan dan berpusat pada mahasiswa. Karena itu no way for ceramah. Dan standar proses karakteristik standar proses menurut SNDikti pasal 11 ayat 1 ini bahwa pembelajaran itu harus aktif. Inilah saudara-saudaraku dua argumen yang menegaskan, menguatkan, memberanikan kita untuk menyimpulkan bahwa di pembelajaran di pendidikan tinggi no way for ceramah. No way, sudah tidak zamannya lagi. Oke. Nah, saudara-saudaraku sekalian, inilah kesimpulannya. Oleh karena itu, kita beranikan bahwa say yes to active learning. Oke. Dan say no to passive learning atau ceramah ini atau lecturing ini. Say no to passive learning. Gak ada gunanya. Kita sebagai dosen yang aktif, yang tambah pinter, tapi mahasiswa mengalami hal sebaliknya. Nah, saudara-saudaraku, inilah bagian RPS yang kita diskusikan pada video kali ini, yaitu tentang strategi yang di SNDikti namanya standar proses pembelajaran dengan karakteristiknya tadi di pasal 11 ayat 1 SNDikti. Saudara-saudaraku, ini memang kelebihan ceramah. Ada beberapa kelebihan yang bisa kita jelaskan. Kelebihannya baik untuk materi baru. Oke. Kalau belum ada materi dalam bentuk cetak misalnya, mungkin pakai ceramah. Tapi dalam konteks kemajuan IT sekarang, rasa-rasanya semua hal sudah ada di data hub maupun di soft data kan. Bahkan internet bisa 1-2 langkah lebih cepat dari cetak, dari hard. Oke. Oleh karena itu, ini juga questionable. Karena materi baru sekarang sudah ada di internet, di jurnal, di e-library, bahkan di luar negeri bisa kita akseskan. Oke. Dapat digunakan untuk kelas besar, masih berorientasi pada dosen. Oke. Ini pun kalau materi itu orientasinya dosen. Ya, dosen seharusnya sudah menyiapkan materi sebelum pembelajaran dimulai, harus bertanggung jawab dia. Sehingga mahasiswa nggak ada urusannya dengan mahasiswa kan materi itu.
mahasiswa siap dicerdaskan dengan materi yang disiapkan oleh dosen. Materi yang banyak dapat digunakan dalam waktu singkat, materi lagi, jadi yang diuntungkan adalah dosen. Kemudian baik digunakan untuk kognisi tingkat rendah. Mahasiswa akan menerima kognisi tingkat rendah saja. Kalau kita lihat taksonomi, ya paling bawah itu remembering C1. Itu pun kalau ingat ya, kalau semua dilupakan, ya nggak ada yang nyantol remembering. Ada yang nyantol. Sehingga walaupun ceramah dalam beberapa literatur itu ada kelebihannya, tapi jangan lupa kelebihannya ini adalah untuk dosen, untuk dosen, untuk dosen. Ada untuk mahasiswa tapi rendah sekali. Oke. Nah, itu kelebihan ceramah. Kemudian kelemahan ceramah, saudaraku, daya tahan mahasiswa untuk konsentrasi menggunakan indera telinga sangat terbatas. Kita pun ya, saudaraku, hanya mampu untuk mendengar itu ya berapa menit toh kita mampu mendengarkan ceramah orang. Berapa menit kita mampu mendengarkan ceramah orang dalam psikologi? 5 menit itu sudah bagus. Lewat 5 menit konsentrasi kita sudah kemana-mana. Sudah tidak mendengarkan apa yang dikatakan dosen. Terbatas sekali kemampuan kita untuk mendengar ini. Kemudian yang kedua, mudah terganggu oleh hal-hal yang bersifat visual. 5 menit kita berceramah di hadapan mahasiswa, walaupun berapi-api, setelah itu mereka akan fokus pada hal-hal yang bersifat visual. Mereka akan fokus ke baju yang kita pakai, mereka akan fokus ke jilbab yang Bapak Ibu pakai, yang Ibu-Ibu pakai, tasnya, sepatunya, karena itu yang akan ditangkap. Hal-hal yang visual itu yang akan mudah ditangkap. Kemudian mahasiswa sulit membandingkan, menganalisis, atau mengevaluasi gagasan dosen. Pasti ya. Kemudian cenderung menyamaratakan mahasiswa. Si dosen akan menyamaratakan mahasiswa. Mahasiswa semua dianggap paham. Mahasiswa semua dianggap paham. Nah, kelemahan-kelemahan ini semuanya adalah untuk mahasiswa. Menguatkan data atau kesimpulan sebelumnya bahwa ceramah itu sangat menguntungkan dosen dan sangat-sangat merugikan mahasiswa. Nah, saudaraku, tapi kapan toh kalau ceramah digunakan untuk memberi pengarahan, persepsi ya, pembelajaran di awal mengantarkan itu, ya gunakan ceramah itu pun kan bisa juga secara ceramah interaktif kan. Kemudian apabila materi tidak tersedia dalam bentuk tulisan, ini juga dipertanyakan ya, teks tidak cocok atau kadaluarsa, mungkin ada perubahan hasil penelitian atau jumlah provinsi ya kalau dalam konteks geografi di Indonesia itu. Untuk memberi motivasi dan menunjukkan antusiasme. Nah, kalau ingin memberi motivasi, ingin mendoktrin, digunakanlah ceramah ini. Makanya khutbah Jumat atau khutbah-khutbah di gereja itu menggunakan ceramah, tidak diskusi, karena doktrinasi. Indoktrinasi itu ya dengan ceramah. No discussion, nggak jadi itu. Kalau menanamkan sistem keyakinan dengan diskusi, kecenderungannya tidak jadi. Untuk memberi model cara berpikir, gunakanlah dengan ceramah untuk menjelaskan bagaimana filosofinya. Walaupun ya ceramahnya ya ceramah yang interaktif. Saudaraku, ada 10 saran meningkatkan ceramah. 1, membangun minat. Nah, bangun minat dulu. Dengan demikian ceramahnya ini ceramah yang interaktif nih. Bukan ceramah yang normatif tadi, ini ceramah yang interaktif. Sudah ceramah yang interaktif, sudah yang melibatkan mahasiswa. Membangun minat. Awali dulu ketertarikan kognisinya dan emosinya. Awali dengan cerita atau gambar
Misalnya menggunakan gambar ini, apa maknanya dengan hubungannya dengan teamwork misalnya kan. Oke, ajukan kasus atau masalah. Mungkin kita sebelum ke kampus melihat kasus di jalan, kasus konflik antar pengendara atau pengemis, pengamen, itu bisa diangkat menjadi kasus atau masalah dalam membangun minat. Kemudian ajukan pertanyaan. Oke, ajukan pertanyaan, bisa saja kita mengajukan pertanyaan untuk membangun minat ini terkait dengan tema. Oke. Bahkan bisa aja toh di luar tema untuk pertanyaan ini. Menanyakan kabar, gimana kabar orang tua, itu membangun keterikatan emosi. Kemudian, oke, ini berarti dosen dengan mahasiswa nih membangun minat. Kemudian memaksimalkan pemahaman dan ingatan. Mahasiswa kita adalah mahasiswa yang kaya informasi. Karena ini sangat melibatkan mahasiswa. Beri kata-kata kunci. Misalnya Bapak Ibu, saudara-saudaraku ingin bertanya ingin masuk materi tentang konflik sosial keagamaan. Kan banyak kata-kata kunci untuk konflik sosial keagamaan kan. Ada kunci Ambon, ada kata kunci Syiah, ada kata kunci macam-macam. Oke, beri contoh dan analogi. Oke, tentu contoh analogi yang relevan dengan tema ketika itu kan, contoh dan analogi untuk memancing pemahaman dan ingatan siswa. Gunakan dukungan visual, saudara-saudaraku. Sejelek apapun tulisan kita, pastikan di papan tulis kita coret-coret kata-kata kunci tadi, contoh tadi, analogi tadi. Karena inilah gambar-gambar seperti inilah, coret-coret seperti inilah yang diingat oleh mahasiswa kita, yang di-save datanya, yang dipahami, yang diingat oleh mahasiswa kita. Libatkan mahasiswa dalam perkuliahan. Ini bukan ceramah normatif lagi, mahasiswa sudah terlibat. Beri mahasiswa kesempatan untuk memberi contoh dan analogi tadi. Berikan mahasiswa, suruh minta mahasiswa untuk menyebutkannya. Dosen nanti saja di akhir, dosen kan sudah pintar. Dengan selingi presentasi dengan selingan. Mungkin ada selingan-selingan lain ya. Bisa yang pandai main musik bisalah main gitar dulu gitu. Atau untuk yang berdurasi panjang itu ada coffee break kan? Bisa tak? Ada coffee break. Oke. Yang keempat, untuk poin 9-10 memperkuat perkuliahan. Terapkan materi perkuliahan pada masa hari. Saudaraku, misalnya mata kuliahnya adalah mata kuliah abstrak seperti filsafat, walaupun ya filsafat sebetulnya juga bisa diabstrakkan kan. Terapkan materi pada masalah real. Contohnya, analoginya, kata-kata kuncinya, masalah yang real saja. Minta mahasiswa untuk mereview perkuliahan seperti 10-minute paper. Nah, di sini terlihat sudah sangat terlibat mahasiswa, sehingga strategi pembelajaran ini adalah bukan lagi ceramah, tapi sudah memperkuat perkuliahan pada masa-masa. Nah, saudara-saudaraku, jika itu yang terjadi, maka pembelajaran kita sudah pembelajaran interaktif, karena melibatkan mahasiswa, sudah juga berpusat pada mahasiswa. Dosen di mana? Dosen mengelisitasi di papan tulis, dosen menanggapinya, dan dosen menyimpulkan atau klarifikasi di akhir. So, jika 10 langkah tadi dan ceramah interaktif tadi membangun minat, memaksimalkan pemahaman dan ingatan, kemudian melibatkan mahasiswa dan memperkuat perkuliahan dengan 10 tips tadi, maka pembelajaran ini otomatis sudah pembelajaran yang aktif. Oke. Nah, saudara-saudaraku, dengan demikian pembelajaran yang tadi sudah tidak pasif, tetapi sudah aktif karena mahasiswa banyak sekali dilibatkan. Terima kasih saudara-saudaraku. So, mohon diingat untuk mengisi kolom RPS di bagian
metode pembelajaran tadi, no way for ceramah, karena tidak sesuai dengan karakteristik standar proses pembelajaran di SNDikti, dan sangat-sangat, dan ceramah terbukti sangat-sangat menguntungkan dosen dan sangat-sangat merugikan mahasiswa. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk saudara-saudaraku sekalian, saya juga, dosen-dosen yang keguruan. Sampai jumpa di video RPS selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.